selamat malam. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Selamat terkasih. malam. Selamat malam. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bertemu lagi melalui Zoom online PDKK untuk bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan kita dan menyembah Tuhan kita. Kami dari tim PDKK mengucapkan selamat Paskah untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Semoga sukacita Paskah senantiasa menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, malam ini kita mau merayakan sukacita Paskah di rumah kita masing-masing dengan memuji, memuliakan Tuhan kita. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bertepuk tangan, kita mau memuji Dia dengan puji-pujian yang berkenan di hati Bapa kita di surga. Mari untuk Ibu, Bapak sekalian di rumah masing-masing, walaupun hanya suaranya sendiri yang terdengar, tapi kita benar-benar bersukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Kita mau rayakan sukacita Paskah dengan rayakan karena dengan Paskah Yesus kita telah bangkit. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita beri sorak-sorai buat Tuhan. Oh, dimatiin. Terus suaranya matiin. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Mari kita mau bersatu di dalam doa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang pada malam hari ini, Tuhan. Kami ingin mengucap syukur dan terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama melalui Zoom online dari persekutuan doa Paroki Tuasebio. Kiranya Bapa Engkau hadir untuk menyertai kami di dalam acara kami. Engkau berkati kami ya Tuhan, untuk alat-alat yang akan kami pakai, internet kami, agar semua acara pada malam hari ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhirnya. Dan Kau turunkan Roh Kudus untuk menyertai kami dan mengurapi kami Tuhan satu persatu, untuk Pastor Fernando yang akan membawakan firman pada malam hari ini, dan juga untuk para pengurus WL
yang akan bertugas pada malam hari ini, dan juga untuk saudara-saudari terkasih umatmu di paroki Eusebio yang ikut Zoom pada malam hari ini. Kiranya Bapak, kami percaya Engkau turut campur tangan pada malam hari ini agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kami serahkan semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, kami boleh beracara pada malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, pada malam hari ini kita percaya Tuhan yang telah bangkit, yang telah disalibkan bagi kita, Dia telah mengalahkan maut dan Dia telah bangkit untuk keselamatan kita, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan pada malam hari ini kita percaya bahwa kita ada saat ini, kita hidup, itu adalah semuanya karena berkat dan rahmat daripadanya. Kita pada malam hari ini ingin menaikkan ucapan syukur kita melalui sebuah lagu. Kita mengucapkannya kepada Allah Bapa sebagai Kau hias kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari saudara, sekali lagi kita katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih. Mari saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, bagi saudara-saudari yang ingin mengungkapkan ucapan syukur pada Allah yang hadir pada malam hari ini, kami persilahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih atas napas kehidupan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Bapak, atas berkat dan rezeki yang boleh kami terima daripada kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas segala penyertaan-Mu. Kami boleh melaksanakan begitu banyak aktivitas hari ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak.
Kami Terima kasih Tuhan bersyukur, Yesus Bapak. buat Engkau yang telah bangkit bagi kami, mengampuni dosa kami, memerdekakan kami dari segala ikatan-ikatan yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Terima kasih kasih, Tuhan Tuhan. Yesus. Ya Bapak, kami bersyukur kalau sampai saat ini kami masih ada. Itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan juga kami berterima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Terima ya kasih Tuhan ya Yesus. Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami mau bersyukur. Terima kasih ya Bapak atas hari-hari indah yang telah kami lalui. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Terima Silakan kasih lanjutin, ya Bapak. Bapak. Ya Bapak, kami mau mengucap syukur dengan kebangkitan Putramu Yesus Kristus dari alam maut telah memberikan kami kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Minggu suci dari Palen sampai Paskah sudah kami lalui dengan aman, tentram. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, nyata perlindunganmu dalam hidup kami, dan penyertaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Terima kasih Bapak. Bapak. Terima kasih ya Bapak. Itulah semua ungkapan-ungkapan syukur yang kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Masih banyak daripada hati kami. Engkau tahu segala kedalaman hati kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan untuk menyembah dan memuji. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Inilah kami anak-anak-Mu, datang sujud ke hadapan-Mu. Mohon belas kasih-Mu Bapak. Engkau Allah yang Maha Rahim. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sikap dan perbuatan kami yang tidak pantas di hadapan-Mu, sehingga kami layak pada malam hari ini ingin lebih dalam menyembah Engkau Bapa. Bapa, kami datang menyembah Engkau pada malam hari ini, menyatukan hati kami, jiwa kami, roh kami. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tak
tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Di hidupku. Haleluya. Sungguh ajaib Kau Tuhan, sungguh ajaib Kau di dalam hidupku. Kami mau kasih setiamu puji kami kami sembah Kau ya Bapa, Kau yang telah menyelamatkan hidup kami, Kau yang telah memberkati kami, Kaulah yang kami sembah. Kami puji kami agar kami didamaikan dengan Allah agar kami
Kami sembah, kami puji, kami Oh ya de da 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 mana shara da 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 mana shara shara. Oh ya de da 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 shara 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 da shara shara. Oh, haleluya. Oh, terima kasih. Aku telah bangkit. Aku kini berada bersama Allah Bapa di surga. Biarlah hatimu senantiasa bersorak-sorai memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan. Pikiran. Bersukacitalah senantiasa. Oh, iya. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah penolong hidupku. Tanggalkanlah segala bebanmu, berharaplah kepada Yesus. Datanglah, mendekatlah kepadaku, nyalakanlah api cintamu. Aku mengasihi kalian semua. Bapa, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas lawatanmu pada malam hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Rindu akan firman yang akan dibawakan anak-Mu Pastor Fernando. Biarlah Engkau senantiasa mengurapi Pastor Fernando pada malam hari ini. Sehingga firman yang dibawakan boleh kami dengarkan, boleh masuk ke dalam relung hati kami yang paling dalam. Sehingga kami boleh menaburkan firman-Mu
kepada sesama kami. Berbicaralah Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pastor Fernando. Selamat malam, selamat Paskah. Ucapkanlah haleluya atau puji Tuhan. Seperti pantasnya setiap Paskah. Suara saya sudah cukup terbuka? Iya. Karena saya tidak melihat lagi di sini. Nah, makanya kita hari ini mau menyadari hari Senin Paskah sebagai hari malaikat. Karena dia yang berpesan, dia sudah bangkit. Nah, oleh karena itu kita sekarang mengangkat-angkat macam-macam teks kitab suci untuk semakin kita ke dalam merefleksi, memahami, merindukan pengertian akan misteri Paskah ini. Ya, hari-hari malaikat, karena kita mau mengenal malaikat yang menyambut para wanita yang mengunjungi makam Yesus. Para wanita itu mendapatnya kosong. Dan malaikat menegaskan, dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Ya, mendengar malaikat menyampaikan kabar itu, apa artinya bagi kita? 1994 tahun sesudah kejadian. Bayangkan. Berita itu mempengaruhi juga kehidupan 1.330.000.000 orang Katolik di dunia. Ya, tidak lagi terhitung saudara-saudara Protestan, sehingga bisa menjadi lebih banyak lagi. 2 miliar manusia yang hidup karena itu, dan 5 miliar lagi belum menerima kabar itu. Kita baca dari Injil Lukas ya. Tertulis, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Dan mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Coba kita betul-betul memahami apa yang kita rayakan. Apa kaitan hari-hari ini dengan kejayaan kehidupan kita dalam Kristus? Apa artinya hari pertama? Hari pertama dalam satu minggu kapan terjadi? Dalam satu minggu ada 7 hari. Hari ke-7 adalah Sabtu. Karena Sabat dalam bahasa Ibrani berarti 7. Maka hari pertama adalah Minggu. Dan dibaca Domingo dalam bahasa Portu, maka kita mengatakan Minggu. Dominica dalam bahasa Latin, dari kata dies atau hari. Dies Dominica. Hari Tuhan. Tetapi pada bukan hari Minggu tapi hari Senin, kita merayakan penampilan malaikat. Itu hari kedua dalam pekan. Karena tidak sempat kita merayakan semuanya pada hari Minggu. Menurut tradisi gereja, Paskah kita rayakan sebagai 1 hari, tetapi selama 8 hari. Maka dikatakan ini oktav Paskah, 8 hari Paskah. Dalam oktav Paskah ini coba lihat. Hari pertama kemarin, kebangkitan. Hari kedua, malaikat yang memaklumkan. Hari ketiga besok, Maria Magdalena.
Hari keempat, murid Emmaus. Begitu kaya pemberitaan misteri Paskah. Hari kelima, Yesus nampak lewat pintu di ruang yang pintu terkunci. Berarti keajaiban badan yang bangkit. Keenam, hari Jumat, penampakan di Danau Tiberias, di mana Yesus masak untuk para rasul. Hari ketujuh, perutusan. Pergilah ke seluruh dunia. Hari ke-8, temanya seminggu kemudian, yaitu Minggu Thomas. Maka ini hari kedua kita hormati malaikat kebangkitan. Dan mungkin teringat kita masing-masing diberi malaikat pelindung. Maka peranan malaikat dalam melestarikan kejayaan Paskah dalam kehidupan kita. Maka kalau kita lanjutkan juga bacaan tadi, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka mencari mayat, tapi mereka tidak menemukannya. Dan mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Coba lihat bagaimana digambarkan dalam kitab suci kejadian itu. Yang nampak itu memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Itulah malaikat yang mewartakan kemuliaan makam kosong. Paskah bisa diartikan sebagai makam kosong yang mulia. Makam Yesus yang telah bangkit pada hari ketiga, seperti juga diramalkan oleh Nabi Hosea. Nah, kita kaitkan dengan Nabi Hosea. Hosea 700 tahun sebelum Yesus, dalam bukunya bab 6 ayat 1, mewahyukan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Mari kita kembali kepada Tuhan. Karena kalau kita diberi beban, tapi dia juga diberi pertolongan. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Bayangkan yang terbayang sebagai sikap Tuhan. Dia membiarkan kita menderita, bahkan sampai hampir tiada harapan. 2 hari orang dalam kubur sudah mulai membusuk. Nah, baru waktu itu Tuhan bertindak, membangkitkan pada hari ketiga. Itu rahmat yang ditentukan bagi setiap orang yang balik kepada Tuhan. Untuk Yesus dulu dan buat kita semua. Itu yang kita yakini sekarang. Keajaiban kebangkitan Yesus adalah pemenuhan nubuat Tuhan mengenai keajaiban Tuhan yang memberi penyakit, yang memberi hukuman, tapi memberikan juga pertolongan.
Yesus 2 hari dikubur, pada hari ketiga dibangkitkan. Kita juga begitu. Dan malaikat itu memberitakan itu kepada kita pada hari Senin ini. Kita mau bersyukur karena malaikat itu. Coba-coba kita pikir. Enaknya ada malaikat yang mengatakan, dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Memang pesta itu, kata-kata itu harus kita renungkan pada hari Minggu Paskah. Namun pada hari itu kita berpusat melihat kejayaan Yesus yang bangkit. Maka hari Senin kita lagi memanjang renungan kita ditemani oleh malaikat yang memakai pakaian berkilau-kilauan, yang mewartakan kepada kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan karena pewartaan malaikat itu. Namun mereka sangat takut. Mereka ketakutan. Siapa? Apakah mungkin kita peserta pendidikan atau Eusebio sangat ketakutan? Takut? Segang? Mungkin kita terus mengalami. Saya juga sebelum mulai bicara tadi, saya mulai sedikit pikir-pikir, akankah saya lancar dalam menyampaikan? Lalu saya pikir, toh Tuhan yang bicara. Tapi begitulah kecenderungan kita manusia, bukan saja anggota PDK Eusebio, tapi kita manusia, menyerahkan diri kepada kenyataan suci dengan takut. Takut apa? Ya jadi beban. Nanti apakah kita bisa bertanggung jawab? Takut menyesuaikan akibat dari situasi yang tak terduga, yaitu bahwa Yesus mengatakannya agar siap mental, bahwa dia akan bangkit, tapi mereka takut, bahwa kita takut. Yesus adalah kebangkitan, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita kalau menyerahkan diri. Kalau kita baca sedikit dari Injil lain, bagaimana dideskripsi lagi keadaan itu penampakan malaikat. Injil Matius. Bisa kita baca ya? Mungkin tidak usah bersama-sama, tapi saya bacakan. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu duduk di atasnya. Jadi kalau dalam Injil tadi, dua malaikat nampak sesudah para wanita takut apa yang akan terjadi. Ini dari Matius, malaikat langsung yang membuka pintu itu. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Maka pikir-pikir malaikat itu sesuatu makhluk yang ajaib, yang merupakan pewarta kepada kita. Tapi penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Menjadi seperti orang mati. Ya memang, karena mereka disuruh menjaga dan tidak bisa menjaga melawan malaikat. Tapi malaikat menghadapi para perempuan dan mengatakan, janganlah kamu takut. Biarlah tentara takut. Biarlah orang yang tidak beriman takut. Janganlah kamu takut. Ini Matius. Markus. Wanita itu berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Coba lihat, Matius, jangan takut.
Markus, jangan takut. Yang dikatakan malaikat itu yang berpakaian berkilat-kilat, yang putih seperti salju. Abdullah mungkin namanya. Pokoknya abdi yang setia. Lukas. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Hampir sama ya. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ya, mereka mencari mayat. Tidak mereka menemukan. Sementara mereka berdiri termangu-mangu seperti itu, dua orang berdiri dekat mereka, itu yang kita bacakan tadi. Mereka sangat ketakutan, meskipun malaikat ketakutan. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu cari dia yang hidup di antara orang mati? Dapat dia menghitung ini hari ketiga. Ia tidak di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Nah, itu seperti dirayukan nabi-nabi, Hosea antara lain. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Akhirnya mereka teringat juga. Mereka mulai pikir-pikir. Terbukti bahwa mereka serupa seperasaan, sepenakutan dengan anggota kelompok kita. Lama sebelum kita percaya, lama sebelum kita menyerahkan penuh kepada Tuhan. Mulutnya lebih cepat bicara, tapi hatinya masih lambat. Maka setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Akhirnya, perempuan-perempuan itu adalah Silvia, Magda, siapa lagi? Maria dari Magdala, Johanna, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain. Pura, ya mungkin dari Toseb juga ya. Dan pria juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Kalian punya tugas ya memberitahukan kepada yang namanya rasul-rasul. Pada Pastor Salvador, pada Pastor Purnomo, pada Pastor Fernando. Beritahukanlah Yesus bangkit. Jangan cemas, jangan takut. Nah, persekutuan mereka ternyata mengasihi Yesus. Kurang lebih seperti persekutuan doa kita. Maka mereka pergi untuk merawat jenazah Yesus. Tahu-tahu mereka mengalami kejadian hari ketiga. Kita yang hari ini rajin memuji Yesus dalam perjumpaan doa ini, dengan semangat karunia Roh Tuhan akan bertemu dengan siapa? Semoga kita juga mengalami malaikat itu dalam diri peserta doa ini dan oleh bimbingan Roh. Semoga kita mengalami pewartaan itu. Ya, cerita pribadi sedikit ya. Waktu saya masih putra altar, ya dalam hati kita muncul cita-cita saya akan menjadi seorang misionaris seperti yang dalam majalah itu. Lalu dalam mengangan itu, saya tidak tahu buat apa. Tapi yang saya tahu, cita-cita saya itu baik. Dan terasa tidak mau hilang. Dan saya tidak memikirkan cita-cita lain. Hanya menjadi misionaris. Tapi ada beberapa malaikat yang menolong saya untuk lebih memantapkan. Dari cita-cita pribadi menjadi rencana mengikuti Tuhan. Malaikat pertama namanya Pastor Paroki. Namanya waktu itu Dr. Kardus. Mengatakan, ke seminari dulu. Lalu kamu akan tahu untuk memilih bentuk panggilan. Sekarang kamu terlalu kecil untuk menentukan ke misi.
ke seminari dulu. Di seminari saya bertemu malaikat satu lagi, namanya Uskup Monsignor Paulo, mengatakan, lihatlah kebutuhan jiwa-jiwa di keuskupan kita, jangan terlalu cepat pikir pergi jauh-jauh. Di sini bisa merasul banyak. Tapi ada malaikat lain lagi yang mendampingi saya, Bapak Rohani, di seminari. Waktu Monsignor Paulo Boto mengatakan, akhirnya kamu terlalu melelahkan saya. Setiap tahun minta izin. Udahlah, pergi saja. Bapak Rohani, saya bilang, saya sekarang harus bikin apa? Tahun ajaran baru mulai. Dia bilang, cepat tangkap izin uskup sebelum dia menarikannya kembali. Pergilah. Akhirnya, saya pulang kampung, tak pikir saya akan mengunjungi ke gereja besar Bunda Maria dari udara bersih Bonaria itu di Cagliari. Dan saya bertemu dengan Bunda Maria melalui perantaraan seorang pastor yang sebelum saya sudah berangkat dari seminari pergi ke misi, Pastor Bruno Porco. Dia pesan, kalau menjadi misionaris, jadilah sekaligus biarawan. Sampai waktu itu saya punya rencana menjadi misionaris projo, seperti ada dari Milan. Tapi dia bilang, kalau memberikan sesuatu kepada Tuhan, semuanya, jadilah biarawan. Jadi, ya udah, pikir-pikir, saya tidak bisa lain daripada memilih Xaverian. Dan sesudah 50 tahun kemudian, pada hari ini, nasihat Bunda itu tidak pernah kusesali. Saya mengikuti dan bahagia sampai sekarang. Benar kata-kata Nabi. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Dialah yang telah menerkam saya susah-susah mencari panggilan. Dan yang menyembuhkan kita. Ia telah memukul dan ia membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Memang akhirnya begitu. Saya hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh Tuhan. Pasti muncul seperti fajar, malaikat Tuhan itu. Dia pakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Itulah yang mungkin bisa menjadi tawaran Paskah kita. Tahu, paham, yakin bahwa penderitaan itu tidak untuk menghancurkan dan tidak jauh lama. Penderitaan pasti ada, tidak menghancurkan, tidak jauh lama. Pada hari ketiga, kita seperti Yesus juga akan mengalami pembebasan, kehidupan yang kita cita-citakan. Pada saat menerima karunia-karunia dan mengalami persekutuan doa. Benar pesan Nabi atau pesan malaikat. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan yang menyegarkan pada musim untuk mengairi bumi. Pertanyaan kepada kita mungkin menjadi janji kita hari ini. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, ayah Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, ayah Yehuda? Itulah kata-kata dari Nabi. Hosea juga lanjutan. Kasih setiamu seperti kabut pagi. Dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Atau enggak? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, ayah peserta doa pada KKTOZB 5 April 2021. Kasih setiamu seperti kabut pagi. Seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Nah,
kita berusaha untuk sungguh-sungguh mengenal Allah. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kata-kata itu saya ulang-ulangi supaya mengerti betapa Tuhan mencintai kita. Maka perhatikanlah malaikatmu. Apakah kita sudah menghafali doa malaikat Tuhan? Sudah atau enggak? Kalau tidak, harus dihafali sekarang. Malaikat Allah, engkau yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Ini bagian pertama. Malaikat Allah, engkau yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan antarlah aku. Doa ini harus kita ucapkan terus-menerus sepanjang hari. Saya memang mendoakan doa itu sejak dari kecil. Tapi, ya begitulah, tidak teratur sekali. Sampai pada 3 tahun yang lalu, waktu saya cuti, bayangkan kakek dengan umur 75 tahun ini, 70 ya, betul. Waktu retret pribadi di Parma, menyadari bahwa doa itu harus teratur. Lalu setiap hari waktu bangun pagi, hal pertama yang saya lakukan sesudah doa penyerahan diri kepada Tuhan adalah doa kepada malaikat. Malaikat Allah, engkau yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan antarlah aku. Amin. Malaikat begitu baik sama saya sampai dia melaporkan nama pribadinya. Maka saya seringkali memanggil dia dengan nama pribadi. Tapi itu rahasia kami kan? Atau mau tahu? Nggak usah lah ya. Pokoknya bergaul dengan malaikat Tuhan. Didampingi malaikat Tuhan. Cari perlindungannya dan pengantaraannya. Itu adalah sesuatu hal yang bisa menjadi hasil dari Paskah ini. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, penyembahan, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, barang siapa melakukan hal yang demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tiada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, itulah kabar malaikat yang berpakaian berkilauan. Berita kemenangan. Sesuai dengan nubuat Nabi. Dan tentu sesuai dengan pewartaan Yesus. Bukan saja kita dapat menyaksikan yang tak terduga mungkin, yaitu kubur yang kosong. Masalah dan kelemahan manusiawi. Itu semua tak berkuasa lagi, dan bersama Kristus ada kemenangan. Bahkan ada kesadaran, dan keyakinan akan kehidupan sesuai buah-buah roh. Ya, mungkin kita menutupi sajalah. Tapi bagus kalau kita tetap pakai kata-kata dari kita suci juga. Bersorak-sorailah langit, bersorak-sorailah bumi, bergembiralah dengan sorak-sorai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang bertindas. Sion, gereja, berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan daku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tangan Tuhan. Puji Tuhan,
Kita bergembira karena malaikat percaya di hadapan kita, mewartakan dasar segala pujian kita. Sekian. Maaf ya kalau cepat-cepat. Semoga berguna. Terima kasih Pastor Fernando atas renungannya. Mari kita tanggapin firman Tuhan dengan lagu Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh anak-Mu, Pastor Fernando. Berkatilah Pastor Fernando, berkatilah kesehatannya, berkatilah agar selalu bahagia di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyampaikan wujud-wujud doa yang ada di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Bagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan wujud doa, dipersilakan di-unmute. Ya Bapak, kami mau berdoa untuk Pastor Fernando, Pastor Purnomo, Pastor Salvador, dan para suster di paroki kami. Kiranya Bapa di surga senantiasa melindungi para pastor dan para suster dan memberikan mereka kesehatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami mau berdoa untuk pemulihan dunia dari virus corona. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, Kabulkanlah ya doa Tuhan. Semoga masa tidak boleh bergaul erat. Semoga masa isolasi ini membuat kita semakin terbuka kepada Tuhan dan semakin peka atas kebutuhan sesama dan tetap siap untuk melayani. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Ya Bapa, kami juga berdoa bagi anakmu Cielia yang sudah selesai kemoterapi. Mohon belas kasih-Mu Bapa, tetap berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan pengharapan baginya. Biarlah Engkau senantiasa menjadi sumber pengharapan baginya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah. Kabulkanlah doa kami ya Ya Tuhan. Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi teman kami yang sungguh dekat di dalam hati kami. Mohon belas kasih-Mu yang dimana pada saat ini dia sedang isolasi mandiri bersama mamanya. Mohon belas kasih-Mu Bapa, biarlah Engkau senantiasa memberikan kesehatan, berkati juga obat dan dokter yang menanganinya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa doa kami ya kami Tuhan. ya Tuhan. Ya Bapak, kami mau berdoa untuk Bu Ayin yang telah Kau sembuhkan. Mohon doamu agar selama tangannya agak kaku dan suka kesemutan, kiranya Engkau mau menyembuhkannya ya Tuhan, dan memberi hari-harinya penuh sukacita. Dan juga Melissa yang sakit epilepsi, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan, biar hari-harinya juga penuh sukacita. Juga Maria, biar karirnya selalu stabil ya Tuhan, biar ia diberkati oleh-Mu Tuhan di dalam pekerjaannya, juga dengan Kacau ya Tuhan, kiranya Engkau memberi damai sejahtera dan sukacita, dan memberi hati yang penuh gembira dan semangat di dalam pekerjaannya. Juga kami mau berdoa untuk Bu Rita, Bu Magda, Bu Leni, yang kakinya sakit, kiranya Engkau menyembuhkannya ya Tuhan. Juga untuk Bu Vera, agar yang setelah divaksin agar sehat-sehat selalu. Dan juga Pak Indiwan yang sedang sakit, kiranya Engkau menyembuhkannya dari sakitnya ya Tuhan. Juga dengan Ibu Agatha yang papanya sekarang berada di rumah sakit, kiranya Engkau menjamah dan juga menghiburnya di dalam sakitnya, agar Kau sembuhkan sakitnya ya Tuhan. Juga untuk Leo dan beserta keluarganya yang sakit COVID ya Tuhan, kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan penyakitnya agar ia dapat sehat dan segar kembali sekeluarga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak. Kabulkanlah doa kami. Ya Bapak, kami juga mau Ya berdoa Tuhan. untuk Bapak Stephen Surya yang saat ini masih menjalani pengobatan untuk sakitnya. Berikanlah Bapak Stephen Surya kekuatan, berikanlah mujizat pemulihan dan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lai Fong Jin yang isolasi mandiri di Rumah Sakit Kaloros karena COVID dan penyakit lain. Kiranya Bapak mohon belas kasih-Mu, Engkau berikan Ibu Lai Fong Jin pemulihan, kesembuhan, dan untuk anak-anaknya yang hasilnya negatif agar senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk umat paroki yang esok hari akan melakukan vaksinasi di berbagai puskesmas yang ada di Jakarta. Engkau berkati setiap vaksin yang diberikan kepada umat di paroki. Berikan juga berkat-Mu kepada dokter. Kau kuduskan semua alat dan obat vaksin yang dipergunakan sehingga boleh menjadi membentuk imun bagi masing-masing umat yang menerima vaksinasi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa permohonan kami. Masih banyak doa yang tersimpan dalam hati kami yang belum kami ungkapkan. Namun kami percaya Engkau Maha Tahu, Maha Baik, dan akan mengampunkan segala permohonan kami ini. Terima kasih Bapak, jika sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya Engkau tetap menyertai kami, setiap pekerjaan kami, setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapak. Kami mohon berkat-Mu melalui Pastor Fernando.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan sekarang dan selama-lamanya. selama-lamanya. dan kita ditemani dan diberkati, diberi cahaya dalam kehidupan kita oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, Pastor. Pengumuman Pak Surya. Pengumuman untuk minggu depan, firman akan dibawakan oleh Bapak Leonardi. Kami mengundang saudara-saudari sekalian semua, Bapak Ibu sekalian semuanya untuk minggu depan datang lagi ikut di dalam persekutuan doa kami untuk memuji, menyembah Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Silvi. Terima kasih Pak Surya untuk pengumumannya. Terima kasih. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor. Terima kasih Firman-Nya pada semuanya. malam hari ini. Acau. Terima kasih Terima kasih. juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Mari kita menutup dengan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Terima kasih semuanya, Selamat malam Selamat semuanya. malam, sampai ketemu malam Senin semuanya. depan. Selamat malam. Salam kirim Terima Terima kasih kasih Bu Pak Magdalena. Terima kasih Malam Bu semuanya. Terima kasih Bu Mira, Pak Vincent, Bu Wiwi, Terima kasih Ana Hera Dewi, Adi. Bu Elizabeth, Ibu Iren, Terima kasih, Hera. Ibu Lindsay, Bu Melisa, Mira, Terima Ibu kasih, Mira, Ibu Rita Alan, terima kasih. Sampai jumpa Pak Willy, Pak Indiwan. Ana. Terima kasih. Terima kasih Pak Alin. Malam semuanya. Bu Iren. Terima kasih Ana Terima Dewi. kasih Bu Meliana. Oke, Terima good kasih night. Eni.